Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agripina Severin dari kelompok 4 rancangan penelitian B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian dari kelompok kami yang berjudul pengaruh penambahan tepung kunyit dalam ransum terhadap bobot telur puyuh. Latar belakang dari proposal kami yaitu telur merupakan hasil peternakan yang dapat dimanfaatkan di masyarakat. Telur dari berbagai jenis unggas dapat dimanfaatkan termasuk telur burung puyuh. Telur burung puyuh memiliki ukuran yang kecil dengan kandungan protein yang tinggi. Ukuran serta nutrisi yang diproduksi burung puyuh dipengaruhi oleh respon fisiologis burung terhadap lingkungan dan nutrisi yang diberikan. Kunyit sendiri merupakan salah satu tanaman rempah-rempah yang banyak dijumpai di Indonesia. Kunyit dapat disebut juga dengan kurkuma karena memiliki kurkuminoid yang berfungsi sebagai zat yang memberi warna kuning pada kunyit. Rimpang tanaman kunyit memiliki manfaat untuk sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, serta dapat meningkatkan kerja dari organ pencernaan unggas. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penambahan tepung kunyit dalam ransum puyuh terhadap bobot dari telur puyuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari penambahan tepung kunyit dalam ransum puyuh terhadap bobot dari telur puyuh. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberi informasi bahwa adanya perbedaan pada telur puyuh yang diberikan perlakuan penambahan tepung kunyit dalam ransum unggas puyuh. Hipotesisnya yaitu adanya pengaruh penambahan tepung kunyit pada ransum burung puyuh terhadap bobot telur puyuh. Metode penelitian dilakukan dengan pemberian pakan pada puyuh yang diberikan 2 kali pada pukul 8 dan pada pukul 5 sore. Pakan yang diberikan berupa ransum dasar dan tambahan tepung kunyit. Pemberian minum dilakukan dengan secara ad libitum. Nah, berikut merupakan ransum yang digunakan. Antara lain ada jagung dengan persentase 57%, bungkil kelapa 4,5%, dedak halus 6%, tepung kedelai 21%, tepung ikan 11%, dan premix 0,5%. Penimbangan bobot telur puyuh dilakukan satu persatu sebanyak 26 butir telur dengan menggunakan timbangan digital. Nah, rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan 2 perlakuan dan 13 ulangan. Perlakuan yang diberikan ditandai oleh kode T1 dan T2, di mana T1 adalah ransum ditambah dengan 0% tepung kunyit, dan T2 yaitu ransum ditambah dengan 7% tepung kunyit. Parameter penelitian ini diukur dari penelitian yaitu pengaruh penambahan tepung kunyit pada ransum puyuh dengan level faktor yang berbeda terhadap bobot telur puyuh. Nah, analisis data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Berikut merupakan data bobot telur puyuh dengan perlakuan 0% tepung kunyit dan 7% tepung kunyit. Nah, berikut merupakan model linear yang digunakan dengan dana percobaan seperti berikut. Hipotesis statistiknya diketahui yaitu H0, di mana tidak ada pengaruh perlakuan perbedaan penambahan tepung kunyit pada bobot telur, dan H1 yaitu minimal ada satu perlakuan perbedaan penambahan tepung kunyit yang mempengaruhi bobot akhir telur puyuh. Selanjutnya menghitung ANOVA dan CV. Nah, berikut merupakan data bobot telur puyuh dari perlakuan pasar yang berbeda, yaitu ungaran dan perdurungan. Di mana diketahui R adalah jumlah ulangan dan T merupakan jumlah perlakuan. Dan dapat dihitung DP total, yaitu R dikali T dikurangi 1 dan hasilnya yaitu 25 DP. DP perlakuan T dikurangi 1 yaitu 1 DP, galat 24, DP galat 24, dan FK dihitung dengan rumus G kuadrat per N, yaitu 282 kuadrat
per 13 dikali 2, yaitu hasilnya 3058,61. Jika X dihitung dengan rumus sigma XI kuadrat min FK dan didapatkan hasil 15,38. Jika T dihitung dengan rumus sigma TI kuadrat per 1 dikurangin FK, didapatkan hasil 0,153846. Jika G dihitung dengan rumus CKX min JKT dan didapatkan hasil 15,23077. KT perlakuan dihitung dengan rumus JKT per T-1 dan didapatkan hasil 0,153846. KT galat dihitung dengan rumus JKG per T dikali R-1 dan didapatkan hasil 0,6341615. F dihitung dengan rumus KT perlakuan per KT galat dan didapatkan hasil 0,242424. Nah, dari data tabel F berikut, dengan F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 24 akan bernilai 4,26 yaitu 5% dan 7,821%. Nah, berikut adalah tabel ANOVA. Selanjutnya kita menghitung CV dengan rataan total G per N sama dengan 282 dibagi 26 dan didapatkan hasil 10,85. Nah, kita menghitung CV dengan rumus akar KT galat per rataan total dikali 100%. Dan hasilnya yaitu 7,34%. Nah, jadi kesimpulannya, terima H0 pada taraf non-signifikan pada 5% atau P kurang dari 0,05, maka pengaruh perlakuan tidak nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Penambahan Tepung Kunyit dalam Ransum terhadap Bobot Telur Puyuh. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.